Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbishrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin, para hadirin dan para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadirin, kita lanjutkan kajian kita kitab Dzambil Ghafilin sampai pada pembahasan babu ahwalil qiyamah wa afza'iha, bab yang menerangkan tentang kejadian-kejadian dahsyat dan menakutkan di hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala masyayikhuna wa syaikhul mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Raja'na ila hadits Abi Hurairah. Kita kembali kepada hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhum. Qala, beliau berkata, qala, baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, fayakhrujuna minha sira'an ila rabbihim yansilun. Nah, ini menerangkan tentang manusia-manusia yang dibangkitkan setelah trompet malaikat Israfil yang ketiga ditiup. Jadi menurut sahabat Abu Hurairah itu trompetnya malaikat Israfil itu ditiup 3 kali. Yang ketiga ini adalah menghidupkan makhluk yang telah meninggal semua. Ya. Jadi dan manusia pertama yang dihidupkan adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Itu diterangkan kemarin. Nah, sekarang ini melanjutkan setelah baginda Nabi Muhammad SAW itu dibangkitkan. Nah, ini manusia-manusia itu dibangkitkan semua, dikasih hujan, hujannya itu membasahi bumi semuanya selama 7 hari 7 malam, ada yang mengatakan seperti itu semuanya itu dibangkitkan dari tanah kubur itu, dari tansyakul ardu, bumi itu meletek, rungkat, ya, meledak karena manusia-manusia ini bangkit semua gitu ya. Nah, ini Nabi Muhammad SAW itu bersabda, fayakhrujuna minha sira'an ila rabbihim yansilun. Semua manusia itu yang dibangkitkan keluar dari perut bumi sira'an, dengan cepat, ya, ila rabbihim yansilun, mereka menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, berlari-lari, yansiluna, secara cepat, ya. Yakni yakhrujuna min quburihim hufatan auratan. Artinya orang-orang itu keluar dari kuburnya dalam keadaan hufatan, tanpa beralas kaki, auratan, tanpa baju, tanpa busana alias telanjang, ya. Jadi ya jelas saja orang-orang yang meninggal ketika sebelum kiamat atau ketika sekarang ini meninggal kemudian dikuburkan ratusan tahun, ribuan tahun, ya otomatis ketika dibangkitkan mereka tak pakai busana sehelai pun, ya enggak pakai alas kaki, ya enggak pakai busana, telanjang. Meskipun ya mungkin saja ada yang meninggalnya ketika sebelum kiamat enggak sampai 10 tahun, enggak sampai 15 tahun kira-kira
kafannya masih utuh, tapi itu tetap dibangkitkan dalam keadaan hufatan uratan, tanpa busana, tanpa alas kaki. Ya. Yakifuna mauqifan wahidan miqdaru sab'ina aman. Semua manusia tersebut berdiri berkumpul pada satu tempat selama kira-kira 70 tahun. La yang dzurullahu ilaihim, yang mana selama 70 tahun itu Allah tidak melihat mereka, Allah tidak ngereken mereka, wala yaqdi bainahum, juga Allah tidak menghakimi, mengadili mereka. Selama 70 tahun ini dibiarkan sama Allah Subhanahu wa taala. Biarkan saja. Fayabkuna hatta tangqati ad-dumu'u. Kemudian mereka menangis, semuanya menangis sampai kering air matanya. Sumaya bekuna daman, tapi tetap mereka terus nangis lagi. Kemudian nangisnya bukan berupa air mata lagi, tapi berupa darah. Ya'ruquna hatta yablugha dzalika minhum bi ayyul jimahum wa ayyablughul azqana thumma tud'auna ilal mahsyar. Ya'ruquna, mereka itu berkeringat. Nah, keringatannya hatta yablugha dzalika minhum, sampai keringatnya itu memenuhi, membasahi seluruh tubuh mereka. Istilahnya kalau orang Jawa keringetnya sak jagung-jagung. Wa ayyablughul azqon, itu sampai keringetnya itu sampai kepada, saking banyak kepada zakonun, janggut ini. Summa tud'auna ilal mahsyar wa dzalika qauluhu azza wa jalla muhti'ina ila da'i ainadhirina qasidina musri'ina. Mereka semuanya kemudian diundang, dikumpulkan di namanya padang mahsyar, ya. Itu sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, muhti'ina ila da'i ainadhirina qasidina musri'ina. Mereka diundang secara cepat, kemudian diundang dan menghadiri atau memenuhi undangan dari atau panggilan dari malaikat Israfil itu secara cepat, ya. Muhti'ina musri'ina ay musri'ina. Fa idza jatama'al khalaiqu kulluhum, maka ketika semua makhluk sudah berkumpul, al jin wal insu, yaitu jin dan manusia. Al insu di sini al insu wal jinnu adalah badal dari al khalaiqu, merupakan penjelasan. Yang dimaksud semua makhluk adalah jin dan manusia. Wa ghairuhum, dan selain jin dan manusia. Ya, makhluk itu semua ciptaan Allah. Ya, baik hewan, baik tumbuhan, jin, manusia itu makhluk semua. Fabainama hum wukufun, ketika mereka semua itu berdiri berkumpul di padang mahsyar, id sami'u hisan, tiba-tiba mereka mendengar suara minas sama'i syadidan, suara dari langit yang sangat keras menggelegar, ya. Fatan syakus sama'u, kemudian langit itu terbelah. Wa tanzilu malaikatu sama'id dunya kamitsli man fil ardi, kemudian turun malaikat seperti malaikat di langit yang pertama, malaikat langit dunia ini, ya. Kemudian turun seperti orang-orang di bumi, mereka menyerupai manusia. Fa'akhadhu masafahum, mereka berbaris, ya. Ini saya baca terus, saya terjemahkan karena banyak ini, ya.
Faqalahum nas afikum bina ya'ni afikum amru rabbina bil hisab. Kemudian manusia-manusia itu bertanya kepada malaikat-malaikat yang turun, kemudian mereka berbaris mengelilingi manusia-manusia yang dikumpulkan pada padang mahsyar tersebut. Nah, banyak ini malaikat-malaikat di langit yang pertama ini turun, kemudian berjajar membuat barisan di depannya manusia-manusia ini mengelilingi. Padahal manusia sedunia dan dari Nabi Adam sampai terakhir kiamat itu dikumpulkan. Lah itu kemudian turun malaikat-malaikat. Mereka bertanya kepada malaikat, apakah engkau ini utusan Allah, utusan Tuhan kami yang disuruh untuk menghisab kami? Qalu la. Jawaban dari malaikat-malaikat itu, bukan kami. Wa huwa ya'ti. Lah, nanti malaikat-malaikat yang akan diutus untuk menghisab akan datang nanti. Ya'ti amruhu bil hisab. Kemudian tsumma yanzilu ahlus sama'i tsaniyah fayakumuna shaffan khalfa alis sama'i dunya. Kemudian setelah itu turunlah malaikat dari langit kedua. Malaikat-malaikat turun kemudian membentuk barisan di belakangnya malaikat yang ada di langit yang pertama tadi. Demikian juga yang lainnya. Summa tanzilu malaikatu ahli sama'i tsalitsah hatta tanzila malaikatu sama'i sab'i ala qadri tad'ifi wa yakumuna haula ahli dunya. Nah ini. Kemudian setelah malaikat dari langit kedua turun, kemudian membentuk barisan di belakang malaikat yang dari langit pertama, di belakang langit turun lagi dari langit ketiga. Kemudian langit sof keempat, sof kelima, sof keenam sampai sof ketujuh. Itu berjajar semua membentuk barisan dari depan berjajar ke belakang. Semua haulan nasi itu mengelilingi manusia. Jadi manusia itu nanti di padang mahsyar itu dikelilingi semua malaikat dari langit sab pertama sampai sab ketujuh. Wah, ini akan diadili namanya manusia ini ya. Qala al-Faqih haddatsana Muhammad bin Fadl qala amba'ana Muhammad bin Ja'far qala amba'ana Ibrahim bin Yusuf qala amba'ana Muhammad bin Fadl anil Ajlah anid Duhaq qala. Ini kemudian diceritakan lagi sebuah hadis, innallaha ta'ala ya'muru sama ad-dunya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat dunia, langit di atas dunia ini, langit saf pertama, fatan syakku bima fiha minal malaikati fayanziluna fayuhituna fil ardi wa fiha. Ini jadi sama ini. Hadisnya berbeda cuman artinya sama. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada langit untuk membuka, untuk terbelah, kemudian menurunkan malaikat dari saf pertama, saf kedua dari langit, saf ketiga sampai saf ketujuh. Nah itu ya, mereka berbaris. Nah kemudian, nah ini Allah Subhanahu wa taala berfirman gini. Setelah mereka dikelilingi oleh malaikat-malaikat itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ma'syarul jinni wal insi, wahai kalian golongan manusia, golongan jin ini semuanya, inistata'tum an tanfudhu min aqdaris samawati wal ardi, jika kalian ini mampu untuk menembus ya dari penjuru langit dan penjuru bumi ini, dari sana yang sudah dikelilingi oleh malaikat-malaikat ini, famfudhu, coba tembuslah. Sekarang tembuslah. La tamfuduna illa bisultan. Tidak akan kalian bisa menembus kecuali dengan kekuatan dari sultan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu.
Ya, ketika itu di padang mahsyar ya, bahwa manusia semuanya itu dikepung ya, dikelilingi oleh malaikat-malaikat dari langit saf 1 sampai saf ke-7 ya. Kemudian ditanya tantang sama Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Ya tidak akan bisa menembus itu ya. Ya. Waqala, dan Allah juga berfirman, wa yauma tashaqqaqus sama'u bil ghamami wa nuzulul malaikatu tanzila. Dan pada hari tasyaqqaqu itu meledak atau terbuka, di mana pada hari langit itu terbelah ya oleh beberapa mega, wa nuzulul malaikati tanzila, dan pada hari itu malaikat-malaikat itu turun secara serentak, turun tanzila, dengan sungguh-sungguh turun. Ya, itu yang dimaksud tadi, malaikat-malaikat itu turun mengelilingi manusia. Kemudian warawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Kemudian sahabat Abu Hurairah juga menceritakan sebuah hadis dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau berkata, bersabda gini katanya, innallaha ta'ala yaqul, sesungguhnya pada hari itu ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, ya ma'syarul jinni wal insi, wahai sekalian jin, sekalian manusia. Ya, karena ya jin itu mukallaf ya. Jin itu juga menerima perintah dari Nabi untuk sholat, untuk beribadah, untuk menyembah kepada Allah. Mukallaf mereka itu mukallaf sama dengan manusia ya. Ya. Ya ma'syarul jinni wal insi inni nasahtu lakum. Sesungguhnya saya memberi nasihat kepada kalian, kata Allah sebenarnya. Nasahtu itu saya memberi nasihat. Ansoha itu menginginkan kebaikan. Jadi memberikan nasihat itu akan menginginkan sesuatu yang baik ya. Saya bernasihat kepada kalian, wahai manusia, wahai jin semuanya ini. Fa innama hiya a'malukum fi suhufikum. Ketahuilah sesungguhnya yang ada pada buku suhuf yang akan kami berikan semua itu adalah amal perbuatan kalian, adalah perbuatan ibadah dan hal-hal lain pokoknya yang kalian kerjakan di dunia itu. Ya. Saya memberi nasihat kepada kalian, saya kasih tahu bahwa yang ada pada catatan suhuf yang akan kami berikan itu adalah apa yang telah kamu perbuat di dunia, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, faman wajada khairon, barang siapa nanti menemukan sesuatu yang baik ya, falyahmadillah, maka hendaklah dia memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah taala, memuji Allah, berkata alhamdulillah. Lah, kemudian waman wajada ghaira dzalika, barang siapa nanti menemukan yang jelek ya, ghaira dzalika itu berarti tidak baik ya, jelek, fala yalumanna illa nafsah, maka sekali-kali jangan kalian itu menghina, jangan kalian itu menyalahkan, jangan kalian itu nyacat, kecuali kepada diri kalian sendiri. Nah, itu kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini poinnya di sini.
bahwasanya nanti pada hari akhir ketika semua makhluk itu setelah dibangkitkan kemudian dikumpulkan di namanya padang mahsyar, di mana mereka itu akan akan dikepung, ya, dikepung oleh malaikat, diiteri itu. Jadi semua dari kanan kiri itu semuanya dipenuhi oleh malaikat yang melingkarinya. Dia tidak akan manusia dan jin tidak akan lari menembus, tidak bisa, sudah. Ini namanya mau ada penghisapan, akan dihisap apa yang dilakukan di dunia nanti. Nah, CCTV-nya itu akan segera diberikan. Berupa apa? Buku catatan amalnya, rapotnya di dunia itu yang semuanya tidak akan luput, dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Lah, pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala sudah menantang manusia dan jin. Ayo, kalau kamu mau melarikan diri, tembus itu benteng-benteng dari malaikat dari 7 saf langit ini. Mampukah kalian? Gak akan mampu kecuali karena dengan pertolongan Allah, illa bisultan. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, menurut sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, bahwa Allah Subhanahu berfirman, nah, sesungguhnya saya memberi nasihat kepada kalian semua ini manusia dan jin, bahwasanya buku catatan suhuf yang akan kami berikan ini adalah catatan dari amal perbuatan kalian di dunia. Nah, faman wajada khairon, barang siapa menemukan itu catatannya baik-baik, falyahmadillah, hendaklah dia memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca alhamdulillah. Tapi wa mawajada ghairu dzalika, barang siapa menemukan tidak baik, ya, jelek-jelek, dikasihkan lewat tangan kiri atau lewat belakang, la fala yalumanna illa nafsah. Sungguh sekali-kali kalian jangan menyalahkan, jangan menghina atau merendahkan siapapun kecuali diri kalian sendiri. Salahkan diri kalian sendiri yang telah berbuat seperti itu di dunia. Sudah, ini pengadilan yang sangat-sangat adil. Jadi semua yang akan diberikan nanti, baik catatan amal itu baik atau catatan amal itu jelek, dikasihkan lewat tangan kanan atau lewat tangan kiri atau lewat belakang di punggungnya, itu semuanya adalah catatan yang murni dari amal kita di dunia ini. Tidak ada manipulasi sama sekali. Jadi kalau memang benar-benar kita menemukan amal-amal kita baik, ya perlu kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau semua jelek, menemukan jelek, ya jangan menyalahkan kecuali kepada diri sendiri. Hadirin para pemirsa dan jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang kita baca tadi dari hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah tadi itu memberi gambaran kepada kita bahwa apa yang akan kita laksanakan pada hari ini dan yang telah kita laksanakan kemarin, semuanya itu tercatat. Dan catatan itu akan kita dapati, disodorkan kepada kita nanti pada hari kiamat. Dan itulah hasil raport dari perjalanan hidup kita, dan mudah-mudahan dengan ini kita jadi ingat. Kemudian kalau kemarin-kemarin kita belum baik, belum bisa maksimal dalam melaksanakan kebaikan, maka mari pada hari ini dan selanjutnya kita perbaiki amal ibadah kita, kita perbanyak kebaikan-kebaikan kita, sehingga mudah-mudahan nanti ketika kita dikepung oleh golongan malaikat dari 7 langit, 7 lapis langit itu,
kita akan mendapati catatan amal kita itu baik-baik saja dan kita bisa memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, mudah-mudahan ini menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.